Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian, terutama pada Bang Dame. Kita kembali lagi dalam acara Self Inquiry and Philosophy IG Live yang rutin setiap Kamis, insyaallah ya. Tapi ya sampai sekarang sih masih rutin ya. Dan kita sekarang mencapai episode keberapa? 69. Nice. Episode 69 judulnya adalah Lebaran, karena yang jelas kita sudah mendekatinya ya. Kita akan mendekatinya dari perspektif self inquiry and philosophy. Self inquiry di sini berarti penelitian terhadap diri sendiri. Dan filosofi di sini penelitian terhadap objek yang sangat teliti, tidak take everything for granted, tapi juga ya menelitinya gitu. Terutama yang paling familiar, dan yang paling familiar mungkin ya, apalagi kalau bukan penderitaan ya Bang Neme. Penderitaan sangat familiar ya, dan pengalaman apapun gitu. Filosofi merujuk kepada objeknya. Meskipun lagi filosofi yang sejati sebenarnya dia berupaya untuk bertanya, posisi apa yang aku ambil sehingga objek itu menjadi masalah pada mulanya. Itu paling penting. Jadi jangan langsung, oh ini masalahnya, itu masalahnya. Enggak. Bener gak sih ini masalah? Makanya aku selalu bilang gini Bang Dewe, kalau ketemu filsuf, kita itu tanya pertanyaan, bukan tanya solusi. Pak filsuf, kita harus bertanya apa sekarang? Sebagai manusia, sebagai bagian dari humanity gitu. Masalah apa sih sekarang yang lagi genting gitu? Entah ekologi kalau yang broader gitu di Indonesia, tentang politik dan seterusnya. Jadi lebih bertanya tentang dasar. Gitu. Bener gak sih selama ini yang kita pikir masalah, beneran masalahnya? Jangan-jangan ada mistifikasi, ada pengelabuan di situ. Yang kita sendiri gak sadar karena sudah biasa. Dan apalah yang paling mistifikasi, yang paling pekat gitu ya, paling buram selain dogma di dalam agama. Itu yang selama ini kita bahas. Lalu self inquiry menariknya ke dalam diri. Misalnya dogma surga neraka. Selama ini surga neraka apa pengalamannya di dalam diriku? Gitu. Terus juga ya sholat dan seterusnya. Kita udah bahas banyak. Sekarang kita bahas tentang Lebaran. Seperti teman-teman ketahui, kita mulai dari hilal dan berakhir dengan hilal. Sekarang kapan ya? Masih berlangsung kalau nggak salah. Sidang isbatnya masih berlangsung kan. Jadi di dalam, kalau teman-teman nonton IG Live awal sebelum Ramadan itu, aku dan Bang Dame kita bahas tentang ya metafora yang konyol, tapi sebenarnya aku rasa efektif gitu. Sebenarnya pertemuan kita ini, self inquiry ini, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa kepadanya kita saling menasehati, belajar, ingat dan mengingatkan gitu kan. Pokoknya yang sevisi, yang sefrekuensi gitu kan. Bestie lu atau teman tongkrongan lu, itu kan charging, itu bikin kita antusias. Nah, aku mengartikan sidang isbat seperti itu gitu. Terutama dengan seorang katakanlah kiai atau ketua agama yang paham betul tentang jiwa. Dia mungkin akan memberikan semacam pointers tentang, oke, hilal kamu masing-masing apa? Hilal, bulan kecil secercah cahaya yang mengindikasikan kerinduan kita kepada kebenaran. Jadi kalau ada yang ngeganjil di dalam batin kita, mulai dari situ, itu batinnya tuh. Itu bulannya, itulah hilalnya. Nah sekarang hilal untuk mengakhiri Ramadan. Jadi seolah-olah kita udah 30 hari berpuasa, sidang isbat lagi, konsultasi lagi, tapi rame-rame gitu ya Bang Dame. Inilah sebenarnya self inquiry itu volumenya seperti emang diperuntukkan untuk itu. Lalu ditanya, udah menang gak gue? Udah ada yang berubah gak gue? Jadi kalau hilal pertama, apa yang harus diubah? Kalau hilal yang terakhir ini, udah apa yang berubah gitu setelah oke, ini mau dirubah, apa pengalamanmu sekarang gitu, apa yang sudah didapat
dapat selama 30 hari berupaya untuk mengubah itu. Kira-kira gitu. Nah, sekarang Lebaran itu kan kita tahu punya nama banyak ya. Ada Idul Fitri, ada Hari Kemenangan, bla bla bla. Tapi yang menarik nih, aku buka Wikipedia, tapi teman-teman yang tahu bahasanya, yang beneran orang suku tertentu yang akan kusebutkan nanti, boleh koreksi ya. Memang kayaknya Indonesia itu paling meriah gitu Bang Dami. Kalau di hari Idul Fitri itu paling meriah. Bahkan satu-satunya yang punya hypertext yang bisa diklik katanya kalau di Wikipedia itu cuma Indonesia gitu. Aku klik nih laman Lebaran gitu. Itu dari bahasa Indonesia kan yang jelas. Bahkan ada joke di Lebaran itu memang perut kita semakin lebar. Jadi memang yang dimaksud itu adalah pelebaran perut gitu, pelebaran perut. Tapi ada dari bahasa Jawa, lebar berarti finish, akhir. Oh, koreksi ya kalau benar, kalau salah ya. Lalu bahasa Sunda itu berarti berlimpah, banyak gitu. Ada juga yang mengatakan dari bahasa Betawi berarti lebar, jelas. Bahasa Madura juga, dan ada yang mengaitkannya dengan luber, overflowing. Overflowing itu kan kalau kita sebuah kondisi yang di gelas gitu, gelas isinya air, kalau kepenuhan dia jadi luber gitu kan. Jadi ada kepenuhan juga di situ. Nah, itu dari etimologi aja. Ya. Mungkin aku selesai di situ biar bikin penasaran aja ya. Dan emang nggak enak gitu sebenarnya akhirnya, tapi yang jelas biar ada penasaran, biar ada diskusi lah gitu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Dipersilakan kepada Bang Dami. Makasih Bang Arif, makasih teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa berbincang-bincang santai tapi deep gitu ya, insyaallah ya, tentang tradisi yang sangat bagus dalam umat Islam Indonesia khususnya ya, jadi Lebaran istilahnya. Semoga malam ini kita dapat inspirasi, dapat perluasan makna, bahkan dapat pesan dari makna Lebaran ini. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti teman-teman itu punya ingatan, saya juga. Lebaran ini kan dari kecil udah ada, nggak tahu generasi Z gitu ya Bang Arif ya. Mereka makna mereka Lebaran apa gitu ya, era anak-anak sekarang ini THR gitu. Anak-anak kota itu mungkin nggak tahu juga mudik gitu ya. Jadi banyak sekali yang diekspresikan dengan Lebaran itu. Kalau yang tadi Bang Arif bilang itu sebenarnya ada di Jawa itu, dari wali-wali songo itu ada Lebaran gitu ya. Itu memang lebar gitu ya, meluas gitu. Jadi batin kita jadi meluas gitu kira-kira Bang, meluas gitu ya. Laburan itu juga tradisi tuh. Jadi kalau di liburan Tapanuli juga di Jawa laburan itu ngecat rumah Bang, ngecat gitu. Jadi memperindah gitu, karena selama bulan puasa Ramadan kita sudah melakukan satu proses pembersihan diri sehingga kita jadi tampak indah, jadi laburan gitu. Itu cara-cara wali-wali songo begitu tuh Bang Arif. Kemudian luberan gitu, luber gitu. Jadi luberan itu jadi duitnya ngalir tuh Bang Arif gitu, ngalir tuh jadi kebaikannya, kasih sayangnya ya kan. Yes, bagus ini cara ya dari kata itu ya, lebaran, laburan. Jadi lebaran itu jiwanya lebar, dan laburan itu dia memperindah diri. Luberan itu mengalirkan Bang, mengalirkan. Yes. Mengalirkan kasih sayangnya, perhatiannya, pertolongannya. Lalu ada leburan, lebur itu nyatu Bang. Menyatu dengan kesadaran ilahi gitu, menyatu dengan sang roh gitu, jati diri kita. Dan berikutnya liburan gitu. Libur. Coba ingat nggak Bang Arif? Boleh juga nih lebaran, laburan,
Luberan. Luberan. Liburan. Ada 5 itu. Itu etimologi. Iya, oke. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak teman-teman itu melihatnya dari sisi ini filosofi sama self inquiry. Kan kalau filosofi itu kan bertanya tentang hakikat eksistensi, ya, eksistensi apa gitu, keberadaan Lebaran ini mau merasakan apa gitu, mau mengamati, menyaksikan apa gitu. Kalau dalam tradisi Islam kan ada 10 pertama rahmat. Kalau di sini kita tidak, hadisnya tadi juga Bang Arif hilal itu sekarang aja secara kolektif itu agak heboh nih urusan penentuan kapan Lebaran kan gitu, kapan itu satu Syawal. Di dialog ini kita nggak masuk ke situ ya teman-teman ya. Justru kan kita mau melihat, mau tanggal 21, 22 itu kita hormati masing-masing ya. Terus hilal yang dimaksud pertanda sebagai anak bulan. Nah dari sisi self inquiry kita lihat, buat apa kita ngeliat pertanda anak bulan untuk itu, tapi kita tidak melihat pertanda apa di hatiku yang ingin aku ubah gitu. Jadi orang yang berpuasa itu sangat ketat secara formal, itu 30 hari, ada 40 hari kalau di tradisi lain Bang. Apakah aku sudah bisa terbebas dari deritaku? Ya, jadi Lebaran itu, Idul Fitri itu, Idul Fitri hari kembalinya kita ke fitrah. Kita kembali kepada aslinya kita. Berarti sebelumnya kita sudah banyak topeng gitu, topeng sehingga jiwa kita tidak lebar gitu, kita tidak indah gitu. Gitu ya Bang ya. Jadi saya malah sangat tertarik melihat Lebaran ini berarti kita sudah freedom gitu. Liberation. Sebuah, ya liberation. Ini kan kalau ini bahasa Inggris, freedom liberation gitu. Kita sudah terbebas gitu. Terbebas dari apa? Nah kalau dari sisi ini kan kayaknya satu Syawal besok itu formalnya, tapi liberationnya belum gitu. Ya, betul. Belum liberation gitu. Jadi dari tradisi budaya yang sudah ada, pakai istilah Lebaran tadi sudah diuraikan terminologi yang terpakai. Dari agama Islam itu Idul Fitri, hari kemenangan. Satu Syawal, ya Syawal itu kemenangan itu teman-teman ya. Jadi Ramadan kan pembakaran. Ramadan itu pembakaran. Nah Syawal ini kemenangan gitu. Terbebas, ikum minan nar gitu. Rahmat, ampunan, ikum minan nar, terbebas dari suffering gitu. Nah kita nanya nih sama diri kita, apakah aku sudah terbebas dari penderitaanku? Gitu. Nah itu tuh self inquiry-nya teman-teman. Apakah aku sudah terbebas? Jadi apakah aku sudah terbebas dari tradisi-tradisi yang selama ini kan, wah kalau nggak mudik nggak seru nih. Ini seperti nggak dapat lebarannya nih, nggak dapat pembebasannya ini. Gitu. Jadi indahnya Idul Fitri itu ada orang yang kita hormati, wah kita udah khatam, kita sudah selesai ini. Terus besok kita mulai Idul Adha, Idul Fitri gitu, sholat, terus silaturahim, halal bihalal. Kalau itu saja teman-teman, satu hari kedua itu sudah mulai bosan itu nanti. Balik lagi kita kepada irama lama. Nah di sini pertanyaan kita tentang saya 30 hari puasa, membakar ego, kemudian
self healing, transformasi, jadi bertakwa. Takwa itu jadi alert. Saya sudah tahu seperti apa, sadar ilahi menjalani hidup, makan, aktivitas, berpikir, merasa. Kita ingin teruskan nih, kita ingin menjaga state of soul itu, Bang Arif, takwanya itu. Wah, kayaknya saya belum dapat nih, belum cukup nih gitu. Makanya kan dalam konteks self inquiry kita nanya nih, aku mau terus nih gitu, mau meneruskan nih habit atau algoritma yang sudah dibentuk nih selama puasa Ramadan. Saya mau teruskan kebebasan batin, kebebasan dari keinginan-keinginan yang nggak perlu, kebebasan dari ngemil-ngemil nggak jelas, kebebasan dari bebas dari nonton-nonton yang nggak perlu, buka TikTok yang itu, kemudian gatal ini itu, scroll gitu, gatal komen ini komen itu, gatal nyinyir itu tiba-tiba kayaknya belum bebas nih gue terusin gitu kira-kira. Jadi diskusi kita lebarannya itu. Jadi kalau yang tadi disebutkan lebaran, laburan, luberan, leburan, dan liburan itu kan memang budaya kita yang sudah terjadi seperti itu. Tapi pada waktu pandemi kemarin nggak begitu semarak loh, tidak begitu dapat. Berarti kan di situ gimana tuh lebarannya tuh? Ya kan 2 tahun setengah kemarin, 3 kali ya? 2 kali ya? 2020, 2021, 2. Iya, 2022 ini 2023. Oh iya, sama. Iya, 2022 juga ya. Tapi paling kerasa itu 2020 sebenarnya. Sepi. Bener-bener kayak zombie apokalips aja. Nah, Bang Arif gimana tuh waktu itu 2020? Iya, itu kayak karena sebelumnya 2019 masih keluar. 2020 tuh bang kayak radical cut gitu, radical break. Jadi bener-bener kayak lu mau keluar diem. Itu puasa beneran ya? Masuk gua beneran ya? Iya, Bang. Serius, itu jadi kayak puasa diakui oleh lembaga internasional. Jadi kayak udah semuanya berpuasa, nggak boleh keluar gitu. Jadi semuanya jadi gua gitu. Kalau 2021 juga ada PSBB dan lain sebagainya kan. 2022 juga. Kalau 2023 malah kayak ini yang tantangan 2023 tahun ini gitu. Iya. Bisa keluar, tapi memilih tetap di dalam. Kalau aku gitu. Jadi kayak berbeda. Iya, jadi betul. Bisa keluar tapi memilih tetap di dalam. Itu kan aku sempat juga cerita dengan teman-teman gitu. Wah, gue pas masih kecil selalu keluar gitu. Sekarang bahkan seharian itu bisa di kamar aja. Di kamar aja nulis, keluar, udah azan, maghrib, terus minum, kamar lagi gitu. Jadi benar-benar mengisolasi, isoman jiwa. Isoman jiwa, teman-teman. Tapi harus ada tadi tuh, kayak pemutusan radikal yang benar-benar fundamental di tahun 2020 itu. Jadi disorientasi memang, tapi gara-gara itu kita jadi fokus ke dalam. Karena yang di luar ditangguhkan dulu. Dan itu malah jadi lebih kokoh ya. Kalau ya ini teman-teman ya, kita diskusi di sini. Kalau kita bisa memutus atau mengikat setan kita itu, puasa itu kan setan dirantai gitu. Itu malah dapat tuh. Kan ada sebagian yang berpendapat, ya Ramadan udah pergi nih. Ada memang sayup-sayup perasaan itu, sedih gitu kan, segala macam. Tapi di sini saya ingin tekankan teman-teman, kalau saya belum betul-betul mengalami perubahan itu, saya mau terusin saya mau terusin attitude batin saya itu keluar, tapi masih di gua gitu loh. Yes. Ya kan? Jadi saya mau masih terusin nih gitu, karena memang belum dapat nih, belum takwa nih, belum kokoh nih gitu.
ibarat ini nih kayak orang nge-gym Bang, dia mau membentuk ototnya gitu. Ya 30 hari belum kebentuk gitu loh Bang, kira-kira. Buat terusin deh 30 hari kedua. Kalau mereka ikut tarekat punya pembimbing rohani, itu ada namanya istiqomah gitu, atau suluk. Suluk 1, suluk 2, karena memang belum kokoh gitu, belum istiqomah gitu, belum takwa nih. Karena buktinya nanti saya sudah dapat takwanya, saya kalau melakukan sesuatu tidak akan jalankan kalau belum ada petunjuk nih, belum dapat rahmat apanya, Al-Qur'annya gitu, belum aku dengar suara Tuhan di hatiku. Gimana kalau begitu teman-teman? Jadi bukan jawab sawal formalnya tetap, meskipun beda ya, dua kelompok beda, ada 21, ada 22 gitu. Tapi di sini kita coba nih melakukan satu kontemplasi bersama, ya. Masih mau nih dari Solo ini, udah mudik duluan. Oh, luar biasa. Ya, jadi kan ada puasa awam, puasa khusus belum khusus. Jadi makna lebaran yang kita bahas di sini memang batinnya jadi lebar gitu. Laburan itu saya sudah memperindah diri saya. Luberan, saya mengalirkan kasih sayang. Liburan, menyatu dengan kesadaran ilahi. Liburan, hidup ini jadi holiday gitu. Self inquiry-nya kan itu Bang. Benarkah itu saya alami? Yes. Gitu. Ya. Benarkah itu saya alami? Gitu. Nah, kalau Bang Arif kan cerita yang waktu 2020 ya? Iya. Itu pembakaran ya? Betul. Tapi ya, aku mau menggarisbawahi, maksudnya merelasikannya dengan Idul Fitri gitu. Oke, tadi ada lima apa ya? Bukan plesetan, tapi variasi dari Lebaran ya. Lebaran dan seterusnya itu, dan kita tahu official name-nya ya hari Idul Fitri gitu, Idul Mubarak. Nah, fitrah, hakikat manusia gitu. Nah, apa hubungannya dengan itu? Kalau aku baca dari bukunya Zaitun Nasr kan, di situ yang Sadi Quran Bang Dami, itu bagiku terjemahan yang paling tepat lah untuk kata-kata Arab gitu. Fitrah, akar katanya sama dengan buka puasa, iftar gitu. Fitrah, iftar, lalu fatir sebagai creator, penciptaan. Ada invitar. Nah ini menarik nih. Invitar keterpecahan gitu. Splitting, pemecahan gitu. Sedangkan fatir adalah creation, the creator gitu. Nah ini apa hubungannya nih dengan itu? Jadi Idul Fitri kembali ke fitrah, tapi juga seakar kata dengan fatir, invitar, dan iftar, bahkan iftar, buka puasa gitu. Gimana Bang? Ya itu kan juga. Ini aku suka nih merenung seperti ini gitu. Jadi Profesor kayak agar ya. Zaitun Nasr, beliau melihat makna Idul Fitri itu kan dari akar kata itu kan banyak dimensi kan, sama kayak gini. Ini kan Wali Songo nih Bang Arif. Lebaran, hatinya lebar, laburan, luberan, leburan, dan liburan gitu. Nah, satu iftar gitu kan, terbuka gitu kan, iftar kepuasa, ada yang terbuka gitu loh. Jadi akses dia kepada dimensi spiritual terbuka gitu loh. Nah, self inquiry-nya, saya udah terbuka belum dengan akses itu gitu. Itu kan self inquiry. Apakah aku sudah terbuka gitu? Fitrah, kembali ke fitrah gitu kan, kembali kepada primordial nature, hakikat diri kita. Itu juga
apakah aku sudah kembali ke situ? Kan aku nanya sama diriku, itu self-inquiry. Lalu fatir gitu kan, mencipta, kita meng-create hidup kita create diri yang baru gitu. Nah, jadi bisa dibilang juga new self, diri kita, penampilan baru kan sama juga dengan laburan. Cuma ini kan bahasa Wali Songo gitu, sama Bang. Jadi menjadi indah perbincangan kita malam ini teman-teman, ketika sekarang ini kita tidak, kan gini ya ada laburan, ngecat rumah kan kemarin udah kan gitu. Jadi justru akhir Ramadan ini kita mulai, wah gimana nih, kayaknya saya belum dapat nih Bang Dame gitu kan, belum dapat nih saya nih. Ya terusin maksudnya apa? Secara formal kita tetap Syawal, Idul Fitri, hari pertama, hari kedua, tapi kita tetap meneruskan disiplin kita itu. Itu maksud saya. Malam ini yang mau saya sampaikan, Bang Arif. Ya. Saya teruskan tuh disiplin saya itu. Jadi Ramadannya itu, substansi gua batinnya itu tetap saya bawa. Malah kalau boleh kita lebih jujur, 30 hari kayaknya nggak cukup deh kita. Jadi kalau tidak kan dia hanya robotik. Ya? Dilebarkan. Kalau nggak kan robotik. Ya. Robotik, kebiasaan aja. Makanya tidak, ya misalnya nih Bang Arif ya, di Dialog Maya kan tiap malam tuh tadarus Bang, hampir tiap malam. Cuma 2 kali kalau nggak salah libur. Kita ada niat itu mau nerusin juga tuh. Ya kita terusin, mungkin tidak seintens itu, tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana kita membiasakan diri setiap menjalani hidup kita komunikasi dengan Al-Quran. Al-Quran yang dimaksud di sini, of course ada mushafnya, bukunya, tapi Al-Quran ini adalah Sahru Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Kan itu asik gitu. Jadi ya tadi Bang Arif kan ketemu teman gitu kan, ngobrol gitu kan, diskusi ya, sahabat ini ya. Terus kita diskusi di situ tuh ada sesuatu gagasan-gagasan nih, wah ini inspirasi nih dapat nih. Tapi ini apakah ini diberkati Tuhan atau tidak nih? Kalau enggak, ya balik lagi Bang Arif, teman-teman saya pernah menulis 2008, ya lebaran yang membosankan gitu. Lebaran yang membosankan. Ya jujur aja lah. Iya, rutinitas yang, aduh kok nggak ada getarannya, kok saya kesana karena nggak enak, kok saya kesana karena kebiasaan, kok saya kesana basa-basi gitu. Jadi masih lebih enak di gua Bang gitu. Cuman kan kita diintimidasi oleh intimidasi sosial itu di tulisan Bang Arif itu. Oh, lian, ya. Lian gitu. Lian. Ya. Itu istilah filsafat resmi kok. Lian. Iya. Yang lain. Lian itu. Iya, lian itu otherness kan yang mengintimidasi kita. Kok kamu belum kawin sih, kan di lebaran kan lagi Syawal kan yang belum kawin ditanya tuh. Kok belum kerja sih? Kok belum punya anak sih? Aduh, gitu. Jadi kita tidak lebar di situ. Tidak bebas di situ. Nah, coba tuh. Yes. Hadapan dengan itu. Atau kalau zaman sekarang kebiasaannya beda Bang. Kebiasaannya nih Bang, nanti kita lihat aja hari pertama Syawal, kedua itu full nanti foto-foto Instagram, foto-foto. itu versi baru tuh setelah pandemik tuh. Jadi kayak ada tuntutan sosial harus posting. Oh, dan mengucapkan. Mohon maaf. Dan mengucapkan. Nah, ya kan? Ini bukan dengan salah benar ya. Jadi ada lian yang baru, sadar. Intimidasi baru, ya, lian ya. Iya. Ada intimidasi terbaru, saya harus posting
Nah, bagi mereka yang tidak seheboh itu, jadi ciut, baper, jadi tidak liberation, tidak freedom. Nah, inilah gunanya kita diskusi self-inquiry sama filosofi ini. Nah, ini juga ada nih, Satya nih, ada perusahaan mengadakan pengajian mingguan tiap bulan dan mewajibkan untuk seluruh karyawan mengikuti 50% pengajian tersebut, dan jika tidak akan mendapatkan peringatan. Ini hukumnya bagaimana? Nah, ini kan, ini bukan masalah tentang hukum, Pak, ini keputusan perusahaan. Kalau kita berada di situ, Pak Satyo, kita terintimidasi. Ini yang disebut lian itu. Ya kan, bukan masalah hukumnya bagaimana, Pak. Ini kan kebijaksanaan perusahaan. Ya, jadi ini satu contoh bagaimana sosial itu mengintimidasi kita sehingga kita tidak bebas. Gitu. Kalau kita ikut betul-betul ya, gua kan karyawan, ya udah ikut aja gitu. Tapi dengan sadar ngikut, nggak menggerutu gitu. Menarik tuh Bang Arif, Idul Fitri, kata Fitri suci Fatir pencipta, iftar terbelah, nambahin ya Bang, aku juga futur malas. Futur malas. Nah, itu menarik tuh. Betapa satu kata bisa, kayaknya ada di paling atas tadi pertanyaan, tapi agak keluar tema. Nggak apa-apa, kita selalu bisa melihat relasinya. Itulah berpikir filosofi. Bang mau nanya, tapi maaf keluar dari tema. Dulu saya didiagnosis oleh psikiater bipolar with schizoaffective. Pertanyaannya, gimana hubungan diagnosis itu dengan kualitas spiritual? Nah, ini lagi-lagi diagnosis dokter itu pakai sains kan. Oke, sains yang perlu diuji juga. Oke lah, kita terima kayak diagnosis dokter pada kita terima. Pertanyaannya nih Mas, saya terintimidasi nggak dengan itu, informasi itu? Atau malah saya tambah ciut, saya malah tambah terpuruk? Atau saya mengambil itu sebagai proses pembelajaran saya? Atau informasi itu akan saya jadikan hilal saya untuk saya melakukan satu disiplin self-healing? Siapa yang akan membimbing kita? Allah. Tak apa-apa, saya diponis bipolar, saya puasa, saya tahan tuh animal soul saya, satanic soul saya olah, saya olah gitu. Saya bertemu dengan siapa yang bisa membantu saya, seperti pertemuan malam ini. Jadi puasa ini teman-teman memang satu metode yang mandiri agar kita bisa sadar batin kita. Jadi istilah bipolar tadi ini udah pernah kita bahas di sini nih. Ini menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina juga ya, filsafat Islam. Di diri kita itu ada animal soul, Mas. Jiwa, nafsu hewani. Nafsu hewani itu ada dua kategori. Ada binatang ternak, Bang, ada buas gitu. Kalau binatang ternak itu harus disuruh-suruh, malas gitu. Tapi ada yang buas. Nah, itu kan ada di diri kita. Nah, hewan ini di diri kita ada tuh. Nah, itu hewannya juga jenisnya macam-macam tuh. Ada babi, ada anjing, ada kebo gitu. Silakan aja itu karakternya. Ada semua tuh di manusia tuh. Yang kedua ada satanic soul. Satanic soul itu pikiran tapi tipu-tipu, akal-akalan tuh ada tuh di kita tuh. Semua kita ada tuh. Nah, ini kita puasain, Mas. Puasain itu dirantai. Makanya di bulan puasa setan dirantai. Kalau hewan ini udah kenyang, itu cukup. Tapi kalau dia dibantu oleh setan, itu serakah. Nah, kalau kita puasakan ini, maka angelic soul itu aktif. Patuh, dia introspeksi diri, dia memperbaiki diri, kan gitu. Nah, ada lagi nih, di ruang gua hirotnya kita itu, Nabi kan di gua hirot Ramadan, di ruang keheningan kita, di iktikafnya kita itu, di qiyamul lailnya kita itu, ya kan? Itu udah kita bahas. Di situ kita mendengarkan Tuhan bicara, itulah Al-Quran. Di situ kita dibebaskan.
Di situ kita kembali ke fitrah. Di situ kita bertakwa. Di situ kita mengalami hari kemenangan. Sekarang si setan itu udah kalah. Nah, pertanyaannya self inquiry. Saya udah lebaran belum? Ini udah ready belum lebaran nih? Okelah besok lebaran, maka gitu. Tapi masih terus digodok. Itu kan jadi beda nih teman-teman. Jadi yang tadi bipolar itulah si animal soul sama satanic soul dengan segala karakternya itu si bipolar. Kan hewan kita tuh karakternya banyak tuh. Kombinasi dengan si nyinyir, si usil, si cemburu, gitu-gitu nama-namanya kan. Nah kalau ini kita rantai, diam lu. Nah 30 hari udah jinak nih. Akalnya baru bisa ngobrol sama di ruang keheningan tuh sama Tuhan. Bang Arif, kita lagi insya Allah nih teman-teman, kita akan insya Allah berkah Allah mengalir, kita mau kasih Tuhan yang udah mengenal diri ini nih. Ya. Oke. Jadi kalau ditanya lagi Bang, mengapa kamu berpuasa? Bukan jawab THR lagi, bukan. Saya mau menjinakkan setan saya. Ya. Ini liar banget nih, suka ngelawan, suka usil, atau hewan saya mau jinakkan. Perlu 30 hari, baru saya lebaran. Baru saya laburan, indah. Baru saya luberan. Baru saya leburan. Baru saya leburan. Baru saya liburan. Jadi puasa ini mandiri nih. Kalau puasa monoton, nanti dikasih sakit tuh Bang Arif. Dikasih sakit. Jadi benar-benar puasa, fasting is suffering. Iya. Nah itu invitar itu lah. Dipecahkan ya. Dan emang pecahnya itu kalau bahasa Inggris ya torn asunder, jadi berkeping-keping gitu Bang. Jadi pecahnya itu pecah berkeping-keping, bukan cuma dibelah, wah gitu loh, pecah aja. Oke, lanjut ya. Ini dari Bu Afiati, siap-siap memori WA full malam ini, clear chat dulu semua. Iya, ini Bu Afiati ini riset sosial media ya. Dan bukankah puasa itu adalah semacam penyadaran akan aksi kita di sosial media? Sosial media kan kita masuk ke dalam dunia antah berantah untuk menunda dulu interaksi fisik. Seolah-olah ini hal baru. Tapi sebelum adanya digital juga ini sudah dilakukan sebenarnya kan. Tapi ironisnya adalah ketika kita masuk ke dunia sosial, media sosial, gerbang apa ya, batasan, justru malah dunia batin itu semakin tertutup Bang Lami. Yeah. Anehnya gitu. Malah jadi paradoksnya gitu, di dalam media sosial keluar tuh semua congor, semua setan-setan di dalam batin manusia, tapi at the same time kita juga nggak sadar batin kita juga gitu. Batin orang lain tersadari, batin kita terkelabui. Maya banget tuh, maya banget. Iya kan? Gimana tuh? Oh ini ada lagi, makanya, ada. Jadi puasanya itu jadi beda ini hilalnya nih teman-teman. Jadi kita itu butuh puasa untuk kita bisa kembali ke fitrah, kembali bisa lebaran, freedom. Kita butuh puasa. Kita butuh puasa, kan buahnya kan takwa. Takwa berarti dia sudah bisa memilah-milah, memfilter. Dia sudah bisa punya purpose. Ini kan jadi, kalau ini dibilang istihad, boleh juga lah gitu. Istihad. Kalau puasa ini seperti biasa aja, nggak ada lebaran jadi batin. Nggak ada perubahan apa-apa teman-teman. Ya. Nggak ada. Tertipu jadi. Oke. Ini jadi menurut saya Idul. Ya, itu aku mau baca itu.
Jadi menurut saya Idul Fitri itu baiknya kita jadikan sebagai momen menciptakan hati yang lebih suci dengan memecah belah segala kebiasaan buruk yang menjauhkan kita darinya. Ya, salah satunya memerangi rasa malas beribadah. Ini gini, kalau Idul Fitri itu kan yang asli ya, bukan yang formal. Dia sudah kembali, Mbak. Udah nggak ada masalah malas di situ. Itu yang tadi dimaksud. Berarti secara substansial ini ya, ini secara substansial. Ya belum Idul Fitri dia, belum Lebaran. Tapi gini ya teman-teman, karena kita udah terbiasa dengan alam bawah sadar kita itu puasa begini gitu, kita jadi nggak tahu lagi hakikatnya. Makanya kita diskusi di sini filosofi atau self inquiry, biar kita betul-betul memeriksa puasa itu, Lebaran itu apa sebenarnya gitu. Nah ini kan Mbak Nurfi kan, terima kasih Bang Damai, lagi ngerasa belum dapat Lebaran nih, jadi tambah ya Bang. Ya, memang secara substansial ya, memang saya belum dapat takwanya nih gitu kira-kira. Iya kan? Tapi yang menarik seperti kata Bang Damai tadi, acara ya kegiatan selama puasa sebenarnya kan, tapi malah kebawa di luar puasa, di luar Ramadan. Misalnya Bang Damai tadi mencontohkan tadarus dengan Mas Hasan, malah ingin dilanjutkan. Aku juga beresonansi dengan itu ketika aku bilang kan, dan sampai sekarang sudah, jadi 2 hari lagi ya, yang hari ini belum nulis lagi, ya catatan tentang Ramadan setiap harinya gitu. Jadi ada 30 esai itu, ya pendek-pendek aja. Nah, dalam prosesnya aku nulis, wah ini kayaknya setiap hari nih, di luar puasa juga gitu Bang Damai. Jadi kayak pada saat aku buat kebiasaan, aku pingin lebarin. Nah, jadi ada satu sisi juga gitu. Di satu sisi kita, aduh kayaknya kurang, belum bertakwa. Satu sisi juga, meskipun sebenarnya mereka sama aja ya, satu hal yang sama. Aku pingin lebarin bahkan di luar Ramadan gitu. Kebiasaan yang tadi remeh-temeh aja, nulis setiap hari tentang puasa, persis puasa. Malah kelanjutan gitu, kayak ada antusiasme sendiri. Dan kalau berlanjut berarti juga di luar puasa, di luar tentang fasting gitu. Apapun, jadi lebih lebar. Ada lagi Bang, laburan itu perindah gitu. Oh iya. Perindah, yes, gitu. Betul. Luberan bagi. Lagi leburan menyatu dengan dia tuh. Nah, itu kan. Ini cara Wali Songo nih. Liburan udah enjoy gitu liburan. Udah enjoy gitu. Ini keren loh ini Bang. Lebaran, laburan, luberan, leburan. Iya. Iya. Nah, satu lagi Bang. Kita itu sudah terbiasa diikat oleh time and space. Padahal kalau kita ke hakikat substansi, dia melampaui time and space. Habit yang sudah terbentuk tadi Bang Arif, itu kan sekarang ada antusiasmenya meneruskannya. Nah itu maksudnya. Dilebarin. Alhamdulillah. Nah itu gimana nih Mas Himawan? Ada yang mau diteruskan puasanya? Sungkem, ada Kang Abu. Sungkem juga Kang Abu. Udah diskusi tuh kemarin sama Kang Abu tuh, kayaknya lebaran puasa 30 hari nggak cukup deh kayaknya, belum takwa nih kayaknya gitu. Belum, ibarat orang nge-gym ya Kang Abu ya. Ini mau bentuk otot ini 30 hari udah tapi belum kebentuk gitu kira-kira. Ini otot takwanya belum kebentuk nih. Ya. Habitnya belum kebentuk gitu.
Tapi besok udah makan opor, makan ini udah bablas, jebol pertahanan udah. Nah, ngangkatnya lagi susah loh itu. Ngangkatnya susah itu. Kan sebetulnya kayak bulan puasa ini kan kayak ngangkat kita bareng-bareng tuh. Ada orang itu di hari kedua ketiga sudah mulai dapat Lailatul Qadarnya gitu, udah dapat petunjuknya, udah on fire gitu. Coba kalau bahasa kampungnya kan gini Bang Ari, bahasa desa. Hari pertama Ramadan full tarawih, hari kedua full hari. Begitu hari ke-20 tinggal 3 gitu. Nah ini kan masih quantity tuh. Ya. Iya. Nah ini kebatinnya nih teman-teman, kebatinnya, bukan yang tampak di luar. Oke, lanjut pertanyaan. Enjoy, salah satunya tidak lagi terikat dengan ritual ya Bang Dame? Kita tidak terikat dengan ritual itu, pengertian saya nih kepada sahabat-sahabatku adalah saya lakukan ritual itu dengan sukarela. Itu nggak gitu. Ya. Tidak terikat. Wah, saya nggak mau syariat lagi. Tapi di sini masih ragu-ragu, khawatir belum. Betul. Jadi ya, sama kayak adanya peraturan, iya, justru dengan kita terikat dengan saya janji tidak mau makan minum jam sekian sampai jam sekian, itu kita jadi dibebaskan. Sama juga dengan begini Bang, orang yang lagi nyari calon istri misalnya Bang, atau calon suami, banyak calon ada 10, begitu dia pilih satu, dia bebas loh. Satu sisi bebasnya apa? Secara tanpa luar dia terikat pada satu orang, tapi akhirnya dia dibebaskan dari keraguan milih. Yes, betul. Itulah kalau di dalam filsafat politik, filsafat hukum kan gitu. Hukum itu muncul dari mana sih? Ada yang paling terkenal ya Homo homini lupus kan. Serigala melawan serigala, manusia membunuh atau dibunuh gitu. Nah itu kan nggak bebas, tampak bebas, nggak ada hukum. Gitu. Tapi at least harus ada semacam perjanjian social contract yang justru menjadi dasar kebebasan. Tadi bagus banget tuh. 10 calon. Nah, makanya bingung. Makanya apa ya, dalam pengertian yang jangan salah paham nih, pengertian yang ketat dan tertentu, kita bisa mengerti kenapa ada yang bilang ya, sekarang Gen Z itu juga, Gen Z dan milenial susah cari pasangan gitu. Lagi-lagi karena tadi terlalu bebas bisa dibilang. Jadi terlalu bebas, salah satu dimensinya ya. Iya, satu dimensinya ya. Tinder banyak gitu. Tapi wah, swipe terus gitu. Nggak ada pemilihan. Makanya bisa dimengerti dalam pengertian yang terbatas ini ya. Arranged marriage gitu. Terus orang tua ini dicalonin gitu-gitu kan. Jadi bisa dimengerti juga sebenarnya. Ini ada kata-kata bagaimana itikaf Bang gitu. Itikaf itu kan di masjid. Selama ini orang mengartikan itu. Masjid itu sebetulnya teman-teman, ya hakikatnya itu bukan bangunannya loh. Masjid itu kan rumah ibadah, rumah Tuhan. Tempat sujud Mbak Afi. Sajadah yasjudu masjidan. Jadi kalau masjid dalam arti beneran itu begitu kita masuk kita dapat rasa sujudnya gitu. Nah di mana kita dapat rasa sujud itu? Di kolbu. Jadi suka nanya tuh orang-orang Mbak Afiati, wah saya kalau itikaf di masjid berisik. Ya emang masjid mana? Kan orang udah terbiasa masjid itu bangunannya yang udah berisik karena udah lebih ke seremonialnya. Itikaf di masjid itu, itikaf menetap berdiam, itikaf di kolbu, itu itikaf. Yes. Mengalahkan satanik diri dengan zat tertentu itu cuma tipunya Bang. Nah yang menipu itu setan juga tuh. Zat tertentu itu maksudnya kayak
Apa? Iya. Air gitu atau apa? Air bekas kumur-kumur atau gimana? Iya. Oke, enjoy science. Tapi udah dapat ya, Bang ya. Jadi enjoy lah, silakan. Kalau kita memang belum secara substansial, kayaknya gue belum dapat nih takutnya, belum lebaran gitu, ya terusin disiplinnya. Puasa itu kan belajar disiplin batin. Pokoknya begitu, Bang. Oke. Oh, herbal, Bang. Iya. Ya intinya tadi lah, setan itu apa gitu. Setan itu sebenarnya apa? Dimensinya di mana dia hidupnya. Tadi ada satanic soul dan seterusnya. Pokoknya mau jatuh tanggal 21 atau 22, yang penting esensi ini yang kita hayati kan. Tadi. Mau besok langsung sholat. Tapi terakhir nih, Bang. Satunya. Oke. Terakhir nih ada satu kalimat dengar dari sahabat juga, guru saya juga, Kang Abu juga tuh, Beliwayan itu kemarin bagus tuh, penolakan, penerimaan sama pelepasan gitu. Kita kan selalu menolak yang buruk-buruk, tapi kan nyatanya terjadi gitu. Di situ kita mulai belajar menerimanya, sehingga kita bisa belajar dari yang buruk itu. Lalu kemudian itu pun semua kita lepaskan, baru freedom. Jadi penolakan dan penerimaan kan dualitas. Puasa kita menderita untuk kita menemukan kedamaian gitu ya, aneh kan? Iya. Itu menarik tuh. Gua suka yang gini-gini. Jadi kalau kita kata Om Dhani itu, Mas Bang Ari, kalau kita sudah memilih mengikuti nafsu kita, itu buah kulit pasti swing gitu. Di mana ada yang buruk, pasti di situ ada baik. Di mana ada baik, pasti ada buruk. Lalu kita ke tengah, gitu. Alhamdulillah ya. Lebaran, laburan, luberan, leburan, liburan. Insya Allah nanti kita takbirannya itu terasa. Dapat ininya, ya terasa. Iya, tadinya aku mau kasih judul takbir, tapi lebaran lebih konkret lah gitu ya. Kalau lebaran semua orang bisa, ya takbir juga kita takbir, tapi terkesan kayak nanti terlalu dalam gitu atau apa. Kalau lebaran kita ngambil dari pengalaman yang sehari-hari gitu. Ya pas kita lebaran lah. Pas kita lebaran itu keresahannya apa aja, ketemu keluarga, ditanya apa aja. Sekarang sudah dengan perspektif ini harusnya bisa menghadapi itu semua gitu. Oke. Ada lagi Bang Dame buat closing statement? Tadi udah ya? Atau gimana? Sudah, saya kira sudah cukup. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terima kasih telah mengikuti dialog ini. Insya Allah kita terus bisa meneruskan disiplin kita yang sudah terbentuk selama bulan suci Ramadan ini. Baik itu disiplin menunggu, mencatat inspirasi, disiplin menahan pikiran-pikiran yang liar gitu ya, disiplin menahan melakukan aktivitas yang menjauhkan kita dari kesadaran gitu ya, diteruskan sahabat-sahabat supaya kita betul-betul dapat takwa lebar gitu ya, labur gitu indah, luber mengalir, kita menyatu leburan gitu, lebur gitu. Dan kita juga liburan terus sepanjang tahun gitu. Holiday gitu. Di holiday itu tidak lagi terbatas kalender, tapi seluruh kehidupan kita adalah holiday, liburan. Hari suci. Holiday. Suci setiap saat. Makasih Bang Ari, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah bertemu lagi. Mohon maaf. Love you all. Thank you. Thank you Bang Dame.
Terima kasih semuanya teman-teman sekalian yang mendengarkan. Terima kasih menjawab hakikat lebaran buat saya. Oke. Mohon maaf lahir dan batin Bang Dame. Mohon maaf juga lahir dan batin. Oh ya, kalau tahun lalu ya kita malah mengucapkan Ho'oponopono ya Bang Dame di tahun sebelumnya gitu. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Forgiveness-nya itu apa sih aku lupa. 4 bait gitu ya. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Gitu. Ho'oponopono. Ya, Ho'oponopono, semacam prinsip atau kebijaksanaan dari Hawaii, teman-teman. Aku minta maaf, tolong maafkan aku. Terima kasih, aku mencintai. Yes, gitu. Jadi 4 bait itu. Ya terserah lah mau apa. Yang penting juga ada rasanya. Gitu. Karena kalau mohon maaf lahir dan batin, yang dimaafkan apa? Batin, semuanya berawal dari batin gitu. Lahir ini maksudnya apa nih? Gitu kalau aku pahaminnya sih. Batinnya itu yang minta maaf dan kita maaf terhadap batin juga seseorang. Gitu. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Dame dan teman-teman yang nonton. Selamat berlebaran. Lebaran dalam konotasi yang barusan kita bahaskan. Pengertiannya tadi ada 5. Lebaran, liburan, luberan, gitu. Teman-teman bisa nonton. Oke, thank you. Selamat. Semoga kita ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you. I love you all. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.